Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Oleh sebab itu, simak video berikut ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Dengan membaca sekilas, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. 2. Dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. 3. Dengan mendiskusikan Undang-Undang Pasal 32 Tahun 2009, siswa mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. 4. Dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, ayo membaca. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Halo Alan. Halo paman, apa kabar? Baik Alan. Bagaimana dengan Alan dan keluarga? Baik paman. Saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Iya betul Alan. Kita akan bertemu hari Minggu depan. Wah, asik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang? Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Hahaha, iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Wah, iya, saya lupa, Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah, Alan. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik, Paman. Sampai ketemu. Itulah percakapan Alan dan pamannya. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Apakah ada anak-anak ada yang tahu yang dimaksud dengan negara tetangga? Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Di sini terdapat beberapa nama-nama negara yang masuk ke dalam Asia Tenggara. Setelah kalian mengawati peta Asia Tenggara, mari baca informasi di bawah ini dengan cermat. Teks berjudul Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Samudra Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.
Setelah kalian membaca teks bacaan tadi, sekarang ayo mengamati. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara, identifikasilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian, jawablah soal di bawah ini. Negara-negara yang termasuk di wilayah kawasan Asia Tenggara. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan kembali peta Asia Tenggara berikut ini. Coba sekarang sebutkan nama-nama negara yang ada di peta Asia Tenggara. Oke, 1. Indonesia. 2. Singapura. 3. Malaysia. 4. Thailand. 5. Laos. 6. Brunei Darussalam. 7. Vietnam. 8. Timor Leste. 9. Kamboja. Dan 10. Filipina. Itulah 10 negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, sekarang kalian buka buku temanya pada halaman 23. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kamu tuliskan. Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan? Perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan. Yang pertama, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kedua, tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis atau posisi atau letak, maupun demografis atau keadaan penduduk. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat, sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Itulah perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan. Hasil perbandingan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks bacaan. Beberapa persamaan itu antara lain tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis atau posisi atau letak. Sedangkan perbedaannya antara lain adalah letak Asia Tenggara juga dibahas secara astronomis, sedangkan sebelum membaca adalah secara demografis atau keadaan penduduk. Kemudian, perbedaan lainnya adalah akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Perkiraan informasi sebelum membaca lebih bersifat umum, sedangkan informasi setelah membaca lebih bersifat spesifik atau khusus. Itulah perbedaan setelah membaca dan sebelum membaca. Sekarang, ayo mengamati. Ayo kita cari informasi tentang keadaan alam Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Kepulauan Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Informasi penting tentang negara Singapura. Ibu kotanya bernama Singapura. Luasnya 622 km persegi. Kelompok etnis Tionghoa yaitu terbesar, Melayu, India. Bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agamanya Tao terbesar, Buddha, Islam, Kristen. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Pemerintahannya Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri, mata uangnya bernama dolar Singapura. Itulah informasi penting tentang negara Singapura. Anak-anak,
Mari kita mencari informasi tentang negara Singapura. Carilah informasi-informasi tersebut dan jawablah kedua pertanyaan berikut ini, yaitu yang pertama tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik tentang negara Singapura. Kondisi negara Singapura. 1. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Yang kedua, suhu udara negara Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Yang ketiga, terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Yang keempat, memiliki 63 pulau kecil. Yang kelima, Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Kemudian yang kedua, fakta menarik negara Singapura. Yang pertama merupakan negara kepulauan, yang kedua negara dengan wilayah kecil namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Yang ketiga, walau negara dengan wilayah sempit atau kecil tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Anak-anak, sekarang mari kita membaca. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Bacalah informasi singkat di bawah ini. Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapat predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Setelah kalian membaca teks informasi tersebut, mari kita menjawab keempat soal berikut ini. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Nah, anak-anak, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, menjadi negara yang maju, menjadi negara terbersih di dunia, kemudian taatnya warga negara Singapura terhadap peraturan. Kemudian soal nomor 2, menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Ya, mungkin saja Indonesia menjadi negara terbersih seperti negara Singapura. Kemudian soal nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, salah satunya selalu menjaga kebersihan. Tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Pemerintah harus membuat aturan yang ketat. Kemudian soal nomor 4, menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Jawabannya adalah, iya, warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah memberikan fasilitas yang menunjang. Itulah jawaban dari masing-masing soal yang berkaitan dengan negara Singapura. Ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia,
Kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan masyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Kira-kira apa saja ya anak-anak yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Berikut adalah kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar rumah. 3. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. 4. Tidak membuang sampah di sungai. 5. Mendaur ulang sampah menjadi kompos. 6. Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. 7. Melakukan gotong royong membersihkan rumah. 8. Tidak membuang limbah ke sungai. 9. Menutup saluran pembuangan air. 10. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Itulah beberapa contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Itulah materi kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa menemani kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan ingat selalu 5M. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.